Halo, kembali lagi bersama saya Adam Arisa Smita dalam tutorial Unity menggunakan Visual Studio Code. Hari ini kita akan belajar tentang function atau biasa disebut juga method atau disebut juga mungkin void atau prosedur. Tapi intinya kita akan belajar menggunakan function di Unity menggunakan Visual Studio Code. Jika nanti sepanjang tutorial menemukan pertanyaan, bisa mention Twitter saya di ardisas atau visit blog saya di ardisas.com. Di situ juga ada beberapa materi yang berhubungan dengan tutorial ini, bisa kamu lihat-lihat juga di sana. Jadi untuk mempermudah, bisa juga kamu pelajari dulu tutorial-tutorial sebelumnya sebelum masuk ke tutorial kali ini. Lalu buat kamu yang tidak memiliki basic programming juga jangan khawatir, karena saya akan menjelaskan dulu konsepnya, baru kita akan belajar implementasinya. Oke, jadi langsung saja kita mulai tutorial hari ini. Judulnya tutorial Unity menggunakan Visual Studio Code. Kita akan belajar tentang function. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan tentunya adalah membuka Unity-nya terlebih dahulu. Kita akan beri nama belajar fungsi. Create project. Unity akan meng-create project. Kita tunggu dulu saja. Oke, seperti biasa pertama kita harus set up plugin. Bagi yang belum tahu cara setupnya gimana, bisa cek lagi video saya sebelumnya. Kita drag pluginnya ke sini. Oke, sudah kita close, kita besarkan kembali. Oke, kita cek dulu apa sudah terconnect pluginnya. Oke, sudah ada VS Code di sini. External tools-nya juga sudah Visual Studio Code. Kita akan langsung belajar tentang function. Kita bikin game object kosong. Lalu kita bikin script baru. Kita bikin namanya fungsi. Ini boleh kalau mau beda nama juga nggak apa-apa. Create and end. Ada source code-nya di sini. Kita double klik. Kalau kamu yang tadi bingung tentang game object ini, kemudian komponen di sini, bisa cek tutorial saya sebelumnya juga supaya nggak bingung. Ini Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Kita tunggu saja, yang ini kita nggak usah save, biarkan dia hilang. Oke, sudah terbuka, masih loading. Jangan lupa ketika buka Visual Studio Code, kita klik Asset, Sync Mono Develop Project. Lalu kita select projectnya, pilih yang ada .sln-nya, yang ada C#.sln-nya maksudnya.
Oke, maka di sini akan ada tulisannya dia lagi running. Ini memang tahapan yang biasa kita harus lalui ketika kita pertama kali membuat. Oke, sudah connect. Kemudian kita hapus saja update karena tidak akan kita pakai. Yang ingin tahu tentang start dan update juga bisa lihat kembali tutorial saya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan belajar function. Jadi kemarin-kemarin kita punya program misalnya namanya debug.log kita beri nama ini fungsi hub, kita save, kita kembali ke Unity-nya. Cek konsol. Kalau kita play, akan keluar di sini ini fungsi. Oke, jadi selama ini kalau kita membuat kode kita taruh di dalam start. Jadi kita bikin ini fungsi debug log. Nah, ini juga fungsi debug log. Fungsi. Kalau ini kita jalankan, maka yang muncul adalah kalau ini masih ada lambang lingkaran, ini artinya dia masih compiling scriptnya. Ya, akan muncul 3 kode. Ini fungsi, ini juga fungsi, dan fungsi. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan tentang fungsi itu, kalau kamu masih ingat pelajaran matematika dulu waktu kecil, ada fx sama dengan 2x plus 3 3. Nah, misalkan kita isi x sama dengan 1, lalu kita isi F1, maka hasilnya 2 dikali 1 ditambah 3. F1 sama dengan 5. Jadi ini kan dulu kita pernah belajar fungsi seperti ini. Nah, di dalam Unity dan pemrograman pada umumnya, kita juga bisa membuat fungsi. Jadi sebenarnya fx ini adalah bisa dibilang singkatan dari isinya 2x plus 3. Fungsi f ini isinya 2x plus 3. Misalkan kita punya fungsi gx, ini isinya 5x ditambah 12x ditambah 4. Kita bisa punya fungsi, kita kasih nama fungsi ini kan fg, kita bisa kasih nama fungsi sesuka kita. Misalkan fungsi keren x sama dengan
10x plus 10x gitu. Intinya kita bisa menyingkat yang segini panjang di dalam tulisan nama fungsi keren. Nah, sebenarnya di dalam pemrograman kita juga bisa menggunakan fungsi untuk salah satunya pertama adalah untuk menyingkat agar kita tidak perlu misalkan kita ingin melakukan operasi yang sama seperti ini berulang-ulang, nggak perlu nulis ini berkali-kali, tapi kita bisa memanggil nama fungsinya saja. Jadi kita akan coba praktekkan dulu yang pertama. Kita akan memanggil 3 kode ini, 3 baris kode, baris ke-8, ke-9, dan ke-10 ini menggunakan fungsi. Kita beri nama void fungsi panggil 3 debug. Ini namanya suka-suka kita. Lalu kode ini kita cut, kita pindahkan ke sini. Kita akan coba tes dulu. Ini kita save, kita jalankan, kira-kira apa yang akan terjadi. Oke, hasilnya kosong, tidak ada yang keluar apa-apa karena fungsinya belum dipanggil di dalam start. Jadi di start ini kita panggil fungsi yang sudah kita buat tadi, namanya fungsi panggil 3 debug, kurung buka kurung tutup. Jadi ini mirip kayak kita manggil fx. Kita panggil di sini. Nah, berhubung tidak ada nilai x-nya yang kita masukkan, jadi si kurung buka kurung tutup ini juga kosong. Kita coba jalankan sekarang. Oke, terpanggil 3 baris kode yang tadi kita sudah persingkat menjadi namanya fungsi panggil 3 debug. Jadi kalau misalkan ini isinya ada 1000 kode di dalam ini, kita bisa panggil ini langsung dieksekusi di dalam start ke 1000 baris kode itu semuanya. Nah, ini case-nya adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Tadi kalau misalkan kita punya fx, kita isi x, maka akan membalikan apa kita kasih nama nilai baru. Tapi ini, fungsi ini tidak mengembalikan nilai apa-apa, makanya biasanya kita beri nama void method atau prosedur. Nah, untuk yang mengembalikan nilai, misalnya kita hapus yang ini, kita bikin fungsi yang akan mengembalikan nilai. Caranya kita tentukan dulu nilai yang dikembalikan apa. Misalkan dia akan mengembalikan nilai integer, kita kasih nama fungsi kali 3, ada inputnya integer
fx. Nah, ini artinya kita akan memasukkan angka di sini dan akan mengeluarkan x dikali 3. Jadi kita akan tulis return, artinya kembalikan nilai dari x kali 3. Seperti ini. Yang akan terjadi adalah jika kita masukkan angka ke sini, fungsi ini akan menghasilkan angka yang dimasukkan dikali 3. Jadi ini bisa juga kita sebut fx sama dengan 3x. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita panggil, kita coba buat variabel dulu. Kalau yang belum tahu variabel, pernah saya bahas juga sebelumnya. Kita ini nilai sama dengan fungsi kali 3. Kita isi misalkan nilai x nya 3, lalu kita debug log nilai hub, maka ini harusnya akan mengembalikan nilai f3 sama dengan 3 dikali 3. Harusnya nanti akan mengembalikan nilai f3 sama dengan 9. Kita lihat apakah benar. Nah, nilai yang dikembalikan 9. Jadi kurang lebih inilah pemanfaatan fungsi. Kita tahu ada yang kosong, maksudnya kosong, tidak ada nilai yang dikembalikan, hanya untuk menyingkat kode-kode yang mengembalikan nilai. Oke, paling itu tutorial kali ini. Semoga bisa dimengerti.